Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah fungsi bab 5 di dalam skripsi. Jadi di dalam penulisan skripsi jumlah bab itu bukan hanya menunjukkan urusan administrasi semata, tetapi merupakan cerminan dari struktur logis pengembangan sains ya. Jadi dari bab 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ada juga yang sampai 6 ya. Jadi itu adalah merupakan struktur cerminan dari bagaimana pola pikir kita, kerangka berpikir kita di dalam sebuah karya ilmiah. Fungsi bab 1 sampai bab 4 sudah saya sampaikan pada video terdahulu. Kali ini akan saya jelaskan tentang fungsi bab 5. Bab 5 itu adalah penutup. Saya ambil contoh yang 5 bab ya. Bab 5 itu adalah penutup. Biasanya di dalam penutup itu ada tertera kesimpulan dan saran. Nah, jadi di dalam kesimpulan, teman-teman itu jangan mengulang data mentah yang dari bab 4, tetapi datanya yang sudah berubah menjadi informasi. Masukkanlah di dalam di kesimpulan. Jadi biasanya didahului dengan berdasarkan hasil penelitian tentang judulnya ya, ditulis tentang judul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, apa yang harus diutamakan? Nomor 1, 2, dan 3-nya. Lihat perumusan masalahnya. Jadi perumusan masalahnya, ambil contoh misalnya ada 4 perumusan masalah dan biasanya relevan dengan tujuan 4 juga. Jadi lihatlah perumusan masalahnya, apakah kesimpulan itu bisa menjawab perumusan masalahmu yang 4 itu atau tidak misalnya. Jadi itu yang kesimpulan. Kemudian yang saran itu sebaiknya itu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, tetapi menyampaikannya harus berdasarkan hasil kesimpulan gitu. Contoh misalnya, kalau ada masakan yang setelah dicoba terlalu asin, berarti sarannya adalah untuk selanjutnya masakan ini dikurangi porsi garamnya misalnya, sehingga menjadi cocok rasanya, tidak terlampau asin misalnya. Atau misalnya ada masakan daging misalnya, dengan perebusan 30 menit ternyata dagingnya masih keras, maka setelah disimpulkan ada saran untuk berikutnya, jika membuat jenis masakan ini, sebaiknya proses masaknya ditambah menjadi 2 kali lipat, misalnya menjadi 2 kali 30 menit agar dagingnya masaknya itu sempurna, empuk misalnya. Jadi ada hubungannya ya. Jadi tidak asal saja memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Contoh misalnya, kalau kamu meneliti 4 hal, proses penelitian itu diangkatnya adalah 4 masalah, maka proses menarik kesimpulannya juga 4. Saya ambil contoh tentang ini ya, tingkat kompetensi pendidik PAUD. Yang pertama misalnya, saya ambil 2 aja contohnya. Kalau permasalahannya bagaimana tingkat kompetensi pendidik anak usia dini, maka kesimpulannya adalah setelah berdasarkan hasil penelitian tentang gitu ya, judulnya apa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Tingkat kompetensi pendidik anak usia dini diperoleh informasi sebagai berikut. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor penunjang di dalam mempengaruhi tingkat kompetensi pendidik anak usia dini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu yang 1 ya. Kalau permasalahan yang kedua, ini saya ambil contoh tentang tingkat kinerja, kaitan dengan kompetensi. 2, misalnya kesimpulan yang kedua, tingkat kinerja pendidik anak usia dini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. Jelaskan bagaimana tingkat kinerjanya, tinggi atau rendah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Itu ya, itu mengenai informasi tentang kaitannya dengan perumusan masalah. Lanjutkan, kalau memang ada 4,
yang ketiganya apa, yang keempatnya apa. Lalu di bagian berikutnya, kalau kamu menguji hipotesis, ya hipotesisnya juga jelaskan apakah signifikan atau tidak ya. Misalnya contoh untuk uji hipotesis, kompetensi pendidik anak usia dini dipengaruhi secara signifikan oleh faktor karakteristik pendidik, motivasi berprestasi, dan lingkungan sosial pendidik. Ya, jadi berarti signifikan. Tetapi di dalam pengukuran hipotesis bisa juga terjadi ternyata hubungannya tidak signifikan. Nggak apa-apa, tulis saja bahwa hipotesisnya itu tidak signifikan. Lalu mengapa tidak signifikan? Kamu teliti, pelajari, ungkapkan di situ. Ya, jadi teman-teman yang penelitiannya ternyata hipotesisnya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat yang tidak signifikan, tidak usah takut, tidak usah ragu, dikemukakan. Mungkin ada faktor-faktor lain yang kurang dipertimbangkan di dalam penelitian sehingga hasilnya tidak signifikan. Tidak apa-apa, bukan berarti bahwa proses penelitian itu hipotesis harus diterima, lalu hubungan sebab akibatnya harus sangat signifikan atau signifikan. Bisa jadi yang berikutnya tidak signifikan ya. Jadi alternatifnya signifikan itu adalah sangat signifikan, signifikan, atau tidak signifikan. Mana saja sama-sama harus dikemukakan secara jujur. Nah, itulah teman-teman sekalian, jangan lupa nanti kalau apa yang ditulis di dalam kesimpulan, pelajari hubungannya, lalu apa yang masih kurang dikemukakan di dalam saran-saran. Kepada siapa? Ya kalau tadi judulnya tentang pendidik anak usia dini, mungkin sarannya disampaikan kepada pendidik, kemudian kepada kepala sekolah, atau kepada pengelola PAUD, atau kepada pengambil kebijakan ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini informasi yang sederhana tetapi mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang fungsi bab 5 pada skripsi. Jadi bab yang terakhir, bab yang mengambil kesimpulan. Terakhir saya sarankan kepada teman-teman, buatlah kesimpulan yang berimbang antara bab 1, 2, 3, 4 dan kesimpulan. Jangan sampai bab 2-nya sangat banyak, sangat tebal, kesimpulannya hanya 1 halaman. Buatlah yang proporsional ya. Jadi yang penting adalah dalam kesimpulan ini bisa mencerminkan apa hasil penelitianmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.